Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelas TI 6C. Saya yang bernama Dani Irpandi dengan NIM 1802121 dan di sebelah saya yang bernama Fitri Nur Rahman NIM 1802087. Saya Rizky Moriana Kurnadewi NIM 1802137. Kami akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah jaringan syarat tiruan dengan menggunakan metode backpropagation dengan MATLAB. Baiklah, di sini kami menggunakan studi kasus judul jurnal yang berjudul implementasi metode backpropagation untuk memprediksi tingkat kelulusan uji kompetensi siswa. Dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tabel. Kemudian ini kita salin datanya ke Excel. Nah, ini datanya sudah kami salin ke Excel, dan di Excel ini kami sudah menambahkan data sampai data ke 50. Oke, di sini kita akan mencari hasil minimum dan hasil maksimum. Hasil minimumnya itu rumusnya sama dengan sama dengan min, kemudian kita blok dari 1 sampai data 1 sampai data ke 50. Oh, salah. Ulang sama dengan min buka kurung. Ini kita blok datanya dari data 1 sampai data ke 50 dan bracket enter. Ini hasil minimumnya. Kemudian hasil maksimum sama dengan max buka kurung, kita blok data 1 sampai data ke 50 dan kita tambahkan kurung dan enter. Kemudian kita blok dari minimum ke maksimum. Nah, ini adalah jumlah nilai minimum dan jumlah nilai maksimum. Kemudian kita buat tabel transformasi dan enter. Ini kita copy aja dari pola. Maaf, ini kita ubah menjadi Y terlebih dahulu. Enter. Nah, jadi dari pola sampai yang ke Y kita copy. Kemudian di sini 1 sampai 50. Nah, kemudian untuk di sini kita pakai rumus yang ada di jurnal. Untuk tahap normalisasi atau transformasi data, ini rumusnya, di mana X-Xan nilai data ke N setelah dinormalisasi, X nilai data ke N, A data nilai terkecil, B data nilai terbesar. Kita coba langsung di sini, yaitu sama dengan buka kurung 0,8 dikali buka kurung X1, kemudian dikurang dengan minimum, tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung maksimum dikurang minimum, tutup kurung 2 kali ditambah 0,1, kemudian enter. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu. Ini
Nah, kemudian enter. Ini kita tarik aja sampai ke data 50. Nah, kemudian ini kita kasih kolom. Kemudian kita buat tabel untuk MATLAB nantinya. Di sini tabel vertikal berdasarkan kolom. Ini kita rubah agar menjadi horizontal. Jadi ini kita copy terlebih dahulu. Taruh di sini. Ini kita paste transpose. Kemudian yang 1 sampai 50. Ini kita transpose juga. Nah, kemudian di sini kita pakai fungsi lookup sama dengan buka kurung. Untuk lookup value-nya ini X1. Maaf, dibesarkan terlebih dahulu. Sama dengan lookup, kemudian titik 2 titik koma. Kemudian untuk tabel arraynya ini dari X1 sampai ke 50 ini, kemudian titik koma. Untuk rank lookupnya ini kita ambil dari nilai baris keberapa. Jadi ini baris pertama dan ini baris kedua. Ini kita pakai baris kedua, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu. Ini kita kunci di barisnya aja. Kemudian di sini maaf tadi ada kesalahan. Jadi di sini ini kita kunci di kolomnya aja ya. Nah, ini udah enter. Coba kita tarik. Nah, ini. Nah, kemudian ini kita tarik. Nah, ini kita tarik ke samping sampai ke 50. Nah, untuk data kedua ini kita ubah 3, enter. Kemudian ini kita tarik. Nah, ini juga 4, karena ini tadi kita mulai dari data yang kedua, baris yang kedua. Enter. Ini juga. Tujuh. Nah, jadi ini kita bisa sampai ke data 50. Ini kita ubah jadi 8. Sama aja sampai ke data yang 50. Jadi di sini udah ada yang sudah jadi. Kemudian untuk di MATLAB-nya pada workspace kita klik kanan new, kita bikin input, klik kanan new lagi, output.
Kemudian pada inputnya kita double klik. Kemudian kita ambil data dari Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita kopikan dari pola 1 X1 sampai dengan pola 50 X5. Kita copy, pastekan ke metodenya. Di sini terlihat untuk matriksnya yaitu 5x50. Kemudian double klik pada output, kita ambil data di Excel, kopikan untuk data Y-nya untuk target. Copy, paste. Untuk target, untuk outputnya matriksnya 1x50. Kemudian untuk pada command window-nya kita ketikkan NN tool, maka akan muncul network data manager-nya seperti ini. Kemudian kita klik import, pada input kita pilih input data, input, kemudian OK. Kemudian pada outputnya kita pilih target data, input, kemudian OK. Kemudian close. Nah, maka akan muncul seperti ini, input data, input, dan target datanya output. Kemudian kita klik new, pada name kita bisa ganti misalkan data latih 541, 5 untuk nyolong inputnya, kemudian hidden layernya 4 dan outputnya 1, jadi namanya di data latih 541. Kemudian untuk network tipenya kita pilih feed forward backstop, input datanya pilih input dan target data output. Kemudian training functionnya kita pilih train GD dan adaptionnya learn GD. Kemudian untuk performance-nya kita gunakan MSE. Di layer satunya karena untuk hidden layernya kita mau 4, maka kita masukkan 4. Kemudian transfer functionnya kita pilih logsheet. Kemudian di layer 2 juga kita pilih logsheet. Kemudian kita klik create, OK. Kemudian close. Nah, pada networknya akan muncul data latih 541. Kemudian kita double klik, maka akan tampil arsitektur seperti yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik train. Pada inputnya kita pilih input, targetnya output. Kemudian kita ke training parameter. Untuk maksimalnya bisa kita set misalkan menjadi 100.000. Kemudian pada minimal grade-nya kita set misalkan 0,01. Kemudian kita klik train network, tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai, dapat kita lihat outputnya berhenti di iterasi ke 16.848. Kemudian untuk performance-nya itu 0,0752. Kemudian kita cek regression-nya, kita klik regression, maka akan tampil seperti ini. Di sini dapat kita lihat apabila garis biru ini mendekati dengan garis putus-putus, maka dapat dikatakan prosesnya sudah cukup baik. Jadi apabila garis biru dengan garis putus-putusnya semakin mepet, maka akan lebih baik. Kemudian di sini dapat kita lihat pada output datanya. Ini merupakan nilai target yang
kita capai, ini nilai target pada X1 nya, ini X2 sampai dengan nilai target pada X50. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.